Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati, NIM 1056411031019, kelas IP 4A. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di Asia, kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia dan seluruh negara-negara lainnya, 9 negara lainnya telah menyepakati MIAT tersebut, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah ASEAN Economic Community atau AEC. Ya, selanjutnya adalah tujuan masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu yang pertama adalah 1. Menjadikan masyarakat ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan bisnis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Terus yang kedua adalah meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, yang juga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara Asia Tenggara. Terus yang ketiga adalah meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan yang keempat adalah pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat di daerah Asia Tenggara atau ASEAN. Ya, selanjutnya adalah tantangan diberlakunya pasar bebas ASEAN. Yang pertama itu di bidang perdagangan dan UMKM. Itu setiap konsumen pasti menginginkan produk yang terbaik dan harga yang terjangkau. Dan yang kedua adalah bidang investasi. Kita ketahui sekarang Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan sumber daya alamnya memiliki resiko tinggi akan eksploitasi. Dan yang ketiga adalah di bidang ketenagaraan. Adanya masyarakat ekonomi ASEAN akan membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja. Akan tetapi, jika Indonesia kalah bersaing baik dari segi pendidikan, produktivitas, maupun skill, maka yang terjadi adalah lapangan pekerjaan dalam negeri akan dikuasai oleh tenaga kerja asing. Ya, selanjutnya adalah visi utama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama itu harmonisasi peraturan dan sistem hukum nasional. Terus yang kedua adalah peningkatan daya saing perdagangan. Dan yang ketiga adalah kebijakan ketenaga kerjaan yang sesuai. Dan yang keempat adalah peningkatan efektivitas koordinasi lintas kementerian. Dan yang keempat adalah peningkatan people awareness. Yang kelima adalah akselerasi pembangunan infrastruktur. Dan yang keenam adalah peningkatan daya saing perusahaan. Ya, selanjutnya adalah 4 pilar masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama itu pasar dan bisnis produksi tunggal. Terus yang kedua adalah kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Terus yang ketiga kawasan dengan pembangunan ekonomi merata dan berkeadilan. Terus yang keempat adalah kawasan yang berintegrasi dengan ekonomi global. Jadi keempat pilar termuat dalam dokumen blueprint yang di Ministers Meeting ASEAN di Kuala Lumpur pada Agustus 2006 yang lalu. Ya, selanjutnya adalah manfaat peluang yang dihadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, banyaknya tantangan bukan berarti kita menjadi takut dan gelisah. Dengan adanya peluang yang terbuka lebar, justru kita harus bisa memanfaatkannya dan menghadapi tantangan tersebut. Adapun manfaatnya itu, yang pertama adalah pasar akan terbuka luas, dan yang kedua adalah masyarakat sebagai pelaku usaha dituntut untuk memiliki produktivitas tinggi dan menghasilkan inovasi agar produknya bisa unggul dalam kompetisi yang sedang terjadi. Terus yang ketiga adalah pasar bebas juga bisa menjadi ajang promosi budaya Indonesia. Ya, karena budaya Indonesia yang beragam dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian konsumen dari negara-negara asing. Misalnya batik, yang namanya sudah terkenal di dunia internasional, dan berbagai produk lokal hasil warisan kebudayaan bangsa. Ya,
Selanjutnya adalah kebijakan persaingan usaha pada masyarakat ekonomi ASEAN. Di mana kebijakannya itu adalah pertama, satu, setiap negara untuk memiliki kebijakan persaingan usaha sesuai dengan standar ASEAN. Dan yang kedua adalah penyelesaian peraturan tiap negara. Dan yang ketiga adalah transparansi ketentuan kebijakan. Ya, itulah presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.